Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya juga selamat bergabung kembali di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Dan kali ini tentunya spesial sekali karena Yudi Raven bertemu secara virtual ya. Selama pandemi ini lebih baik mungkin kita bertemu secara virtual dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu Dr. Nina Susana Dewi. Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, sebelumnya Yudi mau ngucapin selamat atas dilantiknya Ibu menjadi Kadinkes Provinsi Jawa Barat. Ini amanah yang luar biasa, Bu, menangani COVID-19 di 27 kota kabupaten. Ibu sehat selalu ya, Bu ya. Amin, amin ya, amin. Nah, Bu, pertanyaan pertama nih Bu di podcast Juara ini, saya mau nanya sama Ibu nih Bu, seperti apa sih Bu kira-kira strategi yang disiapkan ya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 yang seperti kita tahu ini zona merahnya semakin bertambah nih Bu sekarang Bu. Silakan. Betul. Jadi kalau kita lihat kasus di bulan Mei dengan kasus yang sekarang itu lonjakannya 2 kali lipat lebih. Ya. Jadi itu banyak sebab itu. Jadi salah satunya ya ternyata ada varian baru ya yang sudah mulai masuk ke Bandung Raya dan sebagainya. Tentu dari segi kesehatan ya strateginya. Yang pertama kita tidak ingin semua pasien masuk ke rumah sakit sebetulnya karena itu tidak memungkinkan dengan sarana prasarana yang ada, sehingga kita akan memilah atau dari hulu sampai hilir kita atur ya. Jadi pasien itu apabila positif kemudian ada gejala yang ringan atau tidak, itu kita sudah mempunyai tersebar di seluruh kabupaten kota ada tempat-tempat isolasi sampai tempat tidurnya sampai 3.000 tempat tidur. Jadi ada untuk isolasi tempat-tempat di kabupaten kota. Nah, kemudian juga selain itu kita melakukan vaksinasi juga kan ya. Mulai vaksinasi sekarang sudah ini juga bahwa sebetulnya boleh 12 sampai 17 atau sampai 18 tahun juga sudah boleh sekarang, tapi program Jawa Barat masih untuk umum. Jadi mulai 18 masih ke atas, nanti kita mulai juga dengan anak. Nah, kemudian juga selain vaksinasi, kita juga memperkuat vaskes di puskesmas, dibantu dengan alat dan sebagainya. Malah ada program Pak Gubernur dengan konsultan dari CISDI itu membentuk suatu istilah puskesmas terpadu dan juara Puspa. Nah itu dibantu dengan kader-kader yang sudah dilatih. Itu salah satu untuk mencari atau men-tracer yang kontak erat dengan banyak gitu. Nah kemudian setelah itu kita ke hilir. Di hilir juga kita menyimpan beberapa bukan rumah sakit darurat ya kita, tapi seperti BPSDM ya. BPSDM itu yang bisa mencapai 180 tempat tidur dan sebagainya ada di Bekasi dan sebagainya. Nah, di puskesmas sendiri strateginya di rumah sakit kita tahu bahwa BOR itu kan sekarang mulai masuk 92% termasuk ICU. Kita bayangkan di Jawa Barat yang mempunyai 20% penduduk Indonesia yang ada di kita hanya mempunyai ICU dengan ventilator 567 tempat tidur. Itu kan betapa tidak mencukupi gitu ya. Jadi Kementerian Kesehatan sudah menetapkan bahwa bila daerahnya itu zona merah, maka dia harus meningkatkan tempat tidur dari 30 sampai 40% termasuk ICU. Nah, itu beberapa strategi yang kita lakukan, termasuk sekarang ada inovasi baru dari Pak Gubernur yaitu pemulihan tempat pusat pemulihan yang ada di Asrilia. Nah, pusat pemulihan. Jadi namanya pusat pemulihan. Jadi tidak boleh dari rumah langsung, tapi harus dikirim dari rumah sakit yang telah diperiksa di rumah sakit masuk ke situ. Itu salah satu strateginya. Baik Bu. Nah tadi kan Ibu menyebutkan tentang vaksinasi Bu untuk anak. Apakah di Jawa Barat ini sudah ada kota kabupaten yang sudah melakukan vaksinasi untuk anak ini Bu? Dan seperti apa perkembangannya? Ya, jadi sebetulnya ada pilot project nih di Jawa Barat, Bogor dengan Majalengka kalau tidak salah, itu karena POGI telah menyatakan ibu hamil juga boleh, terus anak, jadi ada aturan-aturan baru dari profesi bahwa anak, sekarang sih kami sudah menganut itu ya, jadi 12 sampai 17 juga boleh.
Nah, data itu belum kami terima, tapi itu sudah dilaksanakan sebenarnya di 2 kabupaten. Ya. Nanti kalau yang dewasa sudah, mungkin kita juga mulai ke anak. Nah, sekarang Bu, kan banyak banget nih yang kena gejala gitu kan. Walaupun itu belum tentu gejala COVID, tapi orang-orang udah panik duluan nih Bu, gitu kan. Nah, apakah ada kiat-kiat mungkin Bu untuk membedakan ini bener COVID atau enggak sih gitu Bu? Nah, kalau misalnya masyarakat ingin tahu COVID atau tidaknya, tentu dari gejala dulu ya. Gejala COVID itu sebetulnya hanya seperti flu biasa sebetulnya. Jadi ada demam, kemudian ada batuk, kadang-kadang ada serak dan sebagainya itu. Kita sekarang tuh harus curiga. Jadi begitu ada gejala flu, sebaiknya kita dites gitu ya. Nah, nanti tadi pertanyaannya mengenai gimana? Membedakan Bu antara yang misalnya benar-benar COVID Bu sama yang bukan gitu. Ya, jadi untuk tahu COVID atau tidaknya ada tadi gejala dulu. Kalau sudah ada gejala, kita diperiksa secara klinis, kita bisa dari tanda-tanda kita lihat ya dari nadi, tensi dan sebagainya, atau ada sesak nafas atau ada kelainan di paru dan sebagainya. Itu kalau klinisnya sudah seperti itu wajib diperiksa PCR karena PCR itu adalah gold standar. Jadi kalau PCR-nya positif, udah langsung masuk ruang isolasi seperti itu. Ya. Nah, kira-kira apa saja Bu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ketika isolasi mandiri Bu? Ya, yang namanya sakit itu tentu harus terpisah ya, apalagi ini menular, sangat menular. Sehingga harus punya tempat tidur sendiri, alat makan sendiri. Sebetulnya kamar mandi juga harus sendiri. Jadi tidak boleh kita kontak lama kemudian tanpa buka masker, yang sehatnya juga itu tidak boleh. Jadi semuanya terpisah ya, komunikasi boleh tapi sekilas-sekilas. Kemudian ruangan terbuka, ada ventilasi, makan biasa yang bergizi biasa saja, ada olahraga juga boleh. Nah, asupan gizinya apa aja Bu kira-kira Bu untuk yang isolasi mandiri nih Bu? Sebetulnya tidak ada pantangan harus selalu bubur. Justru kalau bubur lemas dia seperti orang biasa saja. Ada 4 sehat 5 sempurna ya, dengan olahraga juga. Untuk memutus mata rantai COVID-19 Bu, ketika kita mengetahui ada keluarga ataupun tetangga kita yang positif COVID nih, the first thing to do atau apa yang harus dilakukan pertama kali nih Bu? Ya, begitu di keluarga kita ada yang positif, itu pasti ada kontak erat. Nah, kita diperiksa atau kita juga harus isoman gitu. Jadi jangan menambah tambah banyak yang terpapar. Jadi harus mulai sadar bahwa mungkin saya kena nih, saya juga harus memisahkan diri atau saya diperiksa juga gitu. Itu mempercepat pemutusan ini. Baik. Nah, Bu, terus berapa lama sih Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan isolasi mandiri ini? Dan apakah harus swab dulu nih sebelum selesai lakukan isolasi mandiri? Ya, di awal aturan yang lama itu biasanya 10 setelah positif itu biasanya 10 hari tambah 3 atau 4 hari. Tapi kan sampai negatif. Kalau sekarang setelah positif itu kalau sudah 10 hari dia tidak bergejala, itu sudah dianggap bahwa dia isolasinya sudah selesai. Kalau dulu harus dites lagi ya untuk melihat ini ya. Baik. Nah, ketika sudah dinyatakan negatif nih Bu, sebagian orang ada yang melakukan donor plasma darah nih Bu ya. Dan apa saja syaratnya untuk mendonorkan plasma darah ini Bu? Ya. Jadi mengapa kita mengambil plasma darah yang pernah positif? Karena di dalam darahnya itu sudah mengandung antibodi. Jadi untuk memberi tambahan bantuan kekuatan pada pasien. Itu dari umur ada faktor ini. Jadi dari dewasa tidak boleh kurang dari 18 tahun. Jadi 18 sampai 60. Kemudian tanda-tanda vitalnya bagus ya. Nadi, tensi, respirasinya itu bagus, tidak ada gejala. Jadi jangan sampai tekanan darah tinggi. Laboratorium juga sudah harus bagus. Jadi nilai-nilai tidak ada tanda-tanda infeksi dan sebagainya. Apalagi infeksi-infeksi yang berat seperti yang adanya hepatitis ya. Dan sebagainya. Kemudian juga dia harus paling sedikit 14 hari setelah dia dinyatakan sembuh gitu. Jadi 14 hari itu baru muncul soalnya antibodinya. Kan kalau kita memberikan antibodinya yang masih rendah mah percuma. Dan itu juga antibodinya harus yang sudah tinggi gitu. Jadi misalnya udah 400 ke atas gitu antibodinya. Jadi itu baru bisa diberikan pada, dan orang yang akan menerima plasma itu harus diinform konsen, ditanya bersedia tidak dilakukan masuknya itu kan memakai plasma aferesis, tentunya di proses-proses seperti itu ya. Diambil darahnya melalui mesin, dia mau tidak gitu kayak gitu.
Bu, ini diambilnya di PMIK atau di rumah sakit, Bu? Ada beberapa cara. Jadi PMI yang resmi kan PMI, tapi beberapa rumah sakit juga sudah mulai dilatih dan mempunyai alatnya, sehingga rumah sakit besar bisa memproduksi sendiri. Tapi tetap komunikasi dengan PMI karena ada satu alat yang tidak dipunyai untuk melihat kadar itu, biasanya adanya di PMI. Oke, sekarang ini lagi hits banget ya Bu ya tentang kekurangan oksigen gitu Bu. Menurut tanggapan Ibu seperti apa sih Bu? Ya. Jadi awal pandemi kita tidak bermasalah dengan oksigen. Kemudian pasien bertambah dan ternyata sebagian besar yang masuk rumah sakit itu adalah pasien-pasien berat dan kritis, sehingga itu memerlukan O2. Nah, karena kita untuk masuk ke ICU susah, jadi kita dibantu dengan alat HFNC gitu ya. Nah itu memerlukan O2 yang banyak, jadi satu hari itu banyak sekali volume udara O2-nya yang diperlukan. Dan di samping itu juga ternyata yang sehat-sehat atau keluarga yang gejalanya ringan sekarang jadi untuk yang sakit gitu. Jadi untuk Pemda Jawa Barat kami akan membuat satgas. Kita ada komunikasi terus dengan vendor-vendornya sehingga kalau ada kekurangan bisa langsung kita berkoordinasi agar diisi. Dan itu juga ternyata cukup sulit ya karena besar volumenya yang dibawa, jauh lagi tempatnya sehingga perlu waktu gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih banget udah sharing hari ini, luar biasa sekali di tengah kesibukan Ibu. Dan mungkin pertanyaan ya, ini closing statement mungkin apa yang mau disampaikan Bu untuk wargi Jawa Barat, mangga silakan. Jadi sayangilah diri sendiri, keluarga ya, teman dengan cara memperketat 3M. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa, seperti sekarang saya tidak buka karena di sekitar saya juga ada beberapa orang yang hadir. 3M, tetap masker selalu dipakai, selalu sering cuci tangan dan menjaga jarak. Itu sebetulnya inti dari kita mencegah dengan protokol kesehatan ini. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Nina, Bu Kadis, luar biasa sekali. Tentunya semoga kita dapat dipertemukan ya Bu. Kalau misalnya sekarang secara virtual nanti kita meet in person gitu Bu ya, langsung ketemu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Wargi Jawa Barat, itu dia bincang-bincang kita tentunya dengan Kadinkes Provinsi Jawa Barat, Ibu Nina Susana Dewi. Dan tentunya juga silakan untuk wargi Jabar ya, mematuhi protokol kesehatan, jangan banyak protes ya. Saran dan anjuran pemerintah harus diikuti, insya Allah COVID musnah. Saya Yudi Reven pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.